Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk berkumpul di masjid ini. Masjid apa namanya? Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah. Apa artinya Al-Hikmah? Al-Hikmah itu artinya apa? Hikmah itu bahasa Indonesia ya, yang diserap dari bahasa Arab. Hikmah itu artinya bijaksana. Hikmah itu dia nilai lebih dari sikap adil. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ketika masjid ini dikasih nama Al-Hikmah, kita sebagai orang-orang yang mengisinya, memakmurkannya, mengurusnya, atau bahkan ikut membangunnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu mengambil hikmah dari segala perjalanan yang dialaminya di alam dunia ini. Karena siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak sekali. Oleh karenanya salah satu di antara nama Allah Al-Hakim. Allah itu maha hikmah. Allah itu maha bijaksana. Allah tidak menamakan dirinya dengan Al-Adil, yang artinya maha adil. Tapi Allah menamakan dirinya dengan Al-Hakim, karena makna dari Al-Hakim itu lebih dalam dari sekedar adil. Ada orang bisa adil, tapi kalau hikmah itu belum tentu. Tapi kalau orang sudah hikmah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang adil. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang hakim, orang-orang yang selalu pandai mengambil hikmah dari setiap perjalanan kehidupan yang kita alami dalam hidup ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini pengajian perdana kita ya. Acara pengajian di masjid ini di daerah Gunung Bubukan
Balikpapan selatan atau timur? Timur. Balikpapan timur. Kalimantan Timur juga. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita bisa mengadakan pengajian di sini. Mudah-mudahan ya pengajian ini nantinya ke depan bisa rutin, paling tidak sebulan sekali ya. Mudah-mudahan bisa kita upayakan, dan tentu kita sama-sama menginginkan dari majelis seperti ini ya kebaikan-kebaikan di dunia, juga kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Karena ternyata orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu pasti Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Jadi kalau kita ingin menilai diri kita, apakah Allah itu berkehendak baik kepada kita ataukah berkehendak buruk kepada diri kita? Lihat saja bagaimana kita di dalam beragama. Kalau kemudian kita dalam hidup ini selalu berupaya untuk memahami agama ini, selalu berupaya untuk mengamalkan ajaran daripada agama ini, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita melaksanakan rukun-rukun Islam dan juga kewajiban-kewajiban yang lain di dalam agama ini. Maka jika kita kondisinya seperti itu, insya Allah itu bagian daripada tanda bahwa Allah berkehendak baik kepada diri kita. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap agamanya. Orang faqih itu bukan orang yang sekedar paham masalah ajaran agama, tapi lebih dalam dari itu. Dia adalah orang yang juga mempraktekkan apa yang dia pelajari dari ajaran agama Islam ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini salah satu di antara tanda bahwa Allah itu berkehendak baik kepada diri kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pun bersyukur kepada Allah pada saat ini kita berada di bulan apa Pak? Zul apa? Zulkaidah atau Zulqa'dah? Yang mana ini? Zulqa'dah. Yang betul Zulqa'dah, bukan Zulkaidah. Yang betul Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah bulan apa? Zulhijjah. Baik, siapa yang hafal 12 bulan dalam Islam? Ngacung Pak, ini saya banyak hadiah ini. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Sebutkan 12 bulan dalam kalender Hijriah atau dalam kalender Islam. Karena kalender itu ciri khas satu umat. Kalender itu salah satu ciri khas satu ajaran, satu agama. Begitu kan? Orang Hindu itu punya kalender. Orang Buddha punya kalender, orang Cina punya kalender, orang Nasrani punya kalender. Nah, kita umat Islam juga punya kalender. Namanya kalender Hijriah. Nah, kalau Januari sampai Desember itu kalender punya siapa itu? Punya siapa? Itu punyanya orang Nasrani. Namanya saja Masehi, kalender Masehi. Itu pada hafal Pak? Siapa yang tidak hafal? Ngacung. Pasti hafal semua. Apalagi pegawai gitu ya. Tanggal muda itu luar biasa. Ayo, siapa yang hafal Pak? Kalender Islam 12 bulan. Siapa yang hafal? Nggak ada yang hafal? Ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang hafal? Sebutkan 12 bulan, cuman 12. 12 bulan dalam kalender Islam, bulan-bulan Qamariyah. Ada yang hafal? Tidak ada yang hafal?
So, silahkan ibu-ibu. Tapi jangan lihat kalender ya. Nanti ada kalender menggantung, kalender Hijriah. Nggak boleh browsing juga, nggak boleh. Ada ibu-ibu? Sok, jawab Bu. Nih saya kasih hadiah nih. Silahkan. Namanya siapa dulu ibu? Khadijah. Apa? Umunida. Ustazah ini kayaknya nih. Ya silahkan. Safar atau sofar? So ya. Safar itu bepergian. Sofar pakai sod. Muharram, sofar. Terus pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Muharram, Jumadal Ula, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Barakallahu fiik. Nih hadiahnya nih. Ada suaminya enggak di sini? Ini hadiahnya ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita di bulan apa ini? Di bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan ke berapa ini? Bulan ke-11. Jadi kita ada di penghujung tahun ini, Pak. Ada di penghujung tahun 1442 Hijriah. Apa istimewanya bulan Dzulqa'dah? Siapa yang tahu? Dapat hadiah lagi. Ini pendek saja jawabannya. Bukunya jadi kecil. Ya. Siapa yang tahu? Keistimewaan bulan Dzulqa'dah itu apa? Ikhwan. Ada yang tahu? Ini tawaduk semua ya. Antum jawab. Apa istimewanya bulan Dzulqa'dah? Bulan haji. Barakallahu fiik. Ya. Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan haji. Dimulai dari apa? Dari Syawal. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, kemudian awal dari Dzulhijjah. 2 bulan setengah. Itu bulan-bulan haji. Baik. Siapa lagi yang tahu istimewanya bulan Dzulqa'dah? Ayo Pak, hadiah ini. Siapa lagi? Akhi Hafid. Apa? Istimewanya Dzulqa'dah apa? Barakallahu fiik. Bulan Dzulqa'dah salah satu di antara bulan haram. Bulan haram itu apa artinya? Bulan haram itu apa? Bapak kenal ada tanah haram, ya kan? Nah, ini ada bulan haram. Kalau tanah haram itu apa? Tanah suci. Nah, bulan haram berarti bulan suci, bulan yang Allah sucikan. Ya kan? Bulan yang Allah sucikan. Maksudnya apa? Ini bulan istimewa. Bulan istimewa. Ada 4 bulan suci. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian satu lagi bulan Rajab. 4 bulan ini 4 bulan suci. Cuman orang Indonesia taunya bulan suci itu bulan apa? Ramadan. Padahal yang disebut bulan suci itu sebetulnya bukan Ramadan. Bulan suci itu 4 tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ramadan itu dikenal dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Atau Nabi menyebutnya dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Sama-sama dia istimewa. Ya. Kalau penjelasan para ulama dari 12 bulan itu Allah istimewakan 5.
Bulan Ramadan, kemudian 4 bulan haram. Cuman ya orang Indonesia itu saking cintanya kepada bulan Ramadan, saking rindunya kepada bulan Ramadan, sehingga mereka mengistilahkan Ramadan itu dengan istilah bulan suci. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ketika kita memahami bulan ini bulan yang Allah sucikan, berarti para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan-bulan suci seperti ini, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Begitu. Pun sebaliknya, menjadi pelajaran bagi kita semua, ketika kita ada di bulan-bulan yang Allah haramkan, jangan pernah kita meremehkan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dosa dan maksiat menjadi besar urusannya ketika kita kerjakan di bulan haram. Saya kasih contoh nih Pak. Ada orang berjudi di pos ronda. Kemudian ada juga yang berjudi di dalam Masjid Al-Hikmah. Ini contoh saja, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini sekedar contoh supaya kita paham. Ada orang berjudi, mabok-mabokan di pos ronda. Ada yang juga berjudi, mabok-mabokan di Masjid Al-Hikmah ini. Kira-kira beda nggak urusannya Pak? Hah? Beda nggak urusannya? Oh beda. Di pos ronda orang berjudi mabok bisa ditegur. Tapi tidak semua orang negur. Tapi kalau di masjid Pak, kalau di masjid, mungkin sesama tukang mabok saja pasti negur dia. Ngapain ini rumahnya Allah? Ini masjid. Bukan sembarangan tempat. Itu baru Masjid Al-Hikmah. Bagaimana kalau orang bermaksiat di Masjidil Haram? Bagaimana kalau orang bermaksiat di Masjid Nabawi? Bagaimana kalau orang bermaksiat di tanah haram? Tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, tanah suci Masjidil Aqsa. Maka pun demikian, orang yang bermaksiat di bulan biasa berbeda urusannya dengan orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Orang yang bermaksiat di 4 bulan yang Allah sucikan tadi. Maka di surat At-Taubah Allah mewanti-wanti kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Tidak boleh kita menzalimi Allah di bulan ini. Tidak boleh kita menzalimi manusia, makhluk Allah di bulan ini. Tidak boleh juga kita menzalimi diri kita sendiri dengan dosa dan maksiat yang kita kerjakan di bulan-bulan suci seperti ini. Walaupun kata para ulama, kezaliman, dosa dan maksiat tetap haram walaupun dikerjakan di bulan-bulan biasa. Namun penekanannya di bulan-bulan suci seperti ini lebih tegas lagi. Kenapa? Karena kemaksiatan, dosa yang dikerjakan di bulan-bulan suci seperti ini akan menodai kesucian daripada bulan-bulan tersebut. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, bulan-bulan seperti ini selayaknya kita memperbanyak amal ibadah. Kalau orang ahli dunia itu kan ada masa-masa di mana dia akan panen keuntungan, kan begitu ya? Bapak-bapak di sini kegiatannya apa? Bertani kan? Bertani, mungkin sebagian pedagang, sebagian ada guru, mungkin ya. Baik. Orang yang berusaha dunia pastikan dia punya waktu-waktu tertentu di mana dia akan panen keuntungan. Kalau bercocok tanam, misalkan nanam sawi, itu panen berapa bulan Pak? Kalau nanam sawi berapa bulan panennya? 20 hari aja. Masya Allah. Jadi tanam hari ini 20 hari ke depan akan panen. Kira-kira senang nggak menuju masa panen? Senang, gitu kan? Kalau para pegawai, tanggal berapa panennya? Transferan masuk dari perusahaan tanggal berapa? Tanggal muda gitu ya. Tanggal muda atau tanggal tua? Ya pokoknya ada lah ya, sebulan sekali itu masuk.
Kan begitu ya? Masya Allah. Orang yang punya tender, punya proyek, oh mau cair ini dana proyeknya, Masya Allah. Mereka senang ketika ada masa-masa panen keuntungan. Nah, kita sebagai para pemburu pahala akhirat juga seharusnya demikian. Kalau Allah kemudian memanjangkan usia kita sampai ke bulan-bulan panen pahala seperti ini, seharusnya kita senang, seharusnya kita antusias. Ini bulan para jamaah, ini masa-masa panen pahala. Kalau kita melakukan kebaikan, sederhana saja kebaikan itu, maka pahalanya akan berlipat ganda. Maka jangan disia-siakan para jamaah. Ayo isi ya waktu-waktu istimewa seperti ini dengan sebaik-baiknya amal. Nah, saya ingin mengingatkan di sini, hidup ini kan untuk ibadah ya. Betul Pak? Hidup ini untuk ibadah. Kita sama-sama tahu ibadah yang wajib ya, itu ada di rukun Islam, begitu ya. Ibadah wajib ada di amalan-amalan tertentu para jamaah. Nah, ini berusaha kita untuk mengamalkannya. Kemudian setelah yang wajib, bersemangatlah kita untuk mengerjakan yang sunnah. Karena tidak ada yang wajib melainkan selalu diapit dengan amalan-amalan sunnah. Salat 5 waktu ada rawatibnya, qobliyah, ba'diyah. Puasa Ramadan juga sama. Ada puasa qobliyah, namanya puasa di bulan Sya'ban. Diperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian ada ba'diyahnya, yakni 6 hari puasa di bulan Syawal. Itu puasa Ramadan. Zakat juga demikian. Zakat selalu diapit dengan sedekah-sedekah sunnah. Haji juga ada sunnah-sunnahnya. Demikian seterusnya. Ini kasih sayang Allah kepada kita semua. Bahwa kita jangan mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib. Karena kita sadar kelemahan kita, yang wajib itu sering banyak kekurangan di dalamnya. Maka tambal, sempurnakan yang kurang dari amalan wajib itu dengan amal-amal sunnah. Kemudian juga yang ingin kami ingatkan, ibadah dari sisi manfaat dan maslahatnya itu ada dua. Ada dua. Mohon diperhatikan baik-baik supaya jadi pelajaran bagi kita. Dan nanti ada pertanyaan di penghujung pengajian. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Baik, para jamaah. Ada dua ya, ibadah dari sisi manfaat dan maslahatnya. Pertama, apa yang disebut dengan ibadah qasirah. Ibadah apa Pak? Qasirah. Ibadah qasirah itu adalah ibadah yang manfaat dan maslahatnya dominan dirasakan oleh diri sendiri. Contoh sholat untuk diri sendiri. Baca Quran itu untuk diri sendiri. Apalagi zikir, begitu ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, amal-amal yang lain, orang muhasabah, menghadirkan hatinya, rasa takutnya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah. Ini ibadah-ibadah qasirah. Manfaat dan maslahatnya lebih dominan dirasakan diri sendiri. Nah, yang kedua, ada ibadah yang disebut dengan ibadah muta'addiyah. Ibadah yang manfaat dan maslahatnya tersalur untuk banyak manusia atau bahkan untuk banyak dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dari dua jenis ibadah ini, yang paling afdalnya kata para ulama adalah ibadah muta'addiyah. Apa tadi ibadah muta'addiyah? Ibadah yang manfaat dan maslahatnya tersalur untuk orang lain. Ini yang paling afdal dari sisi jenisnya. Kenapa demikian? Karena manfaat dan maslahat dari ibadah tersebut tersalur kepada banyak orang. Bukan untuk diri sendiri saja, tapi tersalur untuk banyak orang. Contohnya apa? Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalau kita mau sebutkan satu-satu itu contohnya bisa puluhan amalan. Ya, membangun masjid, membangun pesantren, mendidik anak, gitu ya.
kemudian infak, zakat, sedekah, kemudian menyantuni fuqara dan masakin, menyantuni anak yatim, mengalirkan air atau menggali sumur untuk dimanfaatkan oleh banyak manusia, termasuk berdakwah ilallah, ngajak manusia supaya ingat kepada Allah, melaksanakan ajaran Allah dan Rasulnya, menasehati orang lain dengan nasihat kebaikan, mengajari orang lain dengan ilmu yang bermanfaat. Banyak sekali contoh-contoh daripada amal-amal muta'addiyah. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ini amalan yang paling utama. Terlalu banyak ya dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan manfaat yang besar, pahala yang berlimpah ketika amal-amal muta'addiyah ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Coba kita runut ya. Mulai dari para nabi dan rasul. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lihat. Para nabi dan rasul, Allah mengutus mereka bukan untuk ibadah sendirian di masjid. Bukan hanya untuk berkhalwat, mengasingkan dirinya dari hiruk pikuk kehidupan dunia. Mengasingkan dirinya dari pergaulan dengan manusia. Tidak seperti itu. Bahkan yang kita ketahui dari sejarah para nabi dan rasul yang ada di dalam Quran ataupun yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapati tidak ada satupun nabi dan rasul melainkan semuanya berdakwah. Begitu ya? Semuanya berdakwah. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah, manfaat dan maslahat yang diberikan oleh para nabi dan rasul kepada umat manusia tidak sebatas hanya urusan-urusan kebaikan agamanya. Bahkan urusan-urusan dunia, mereka pun memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat manusia. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita itu berusaha bagaimana bisa memiliki amal-amal muta'addiyah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di acara seperti ini kita tidak hanya mungkin belajar, duduk, bersimpuh, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga kita berusaha ya mempraktekkan apa yang kita pelajari dalam agama ini. Untuk apa? Untuk sama-sama berbagi. Saya tanya di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak yang bisa kita bagi dari kemanfaatan, kemaslahatan untuk manusia? Ada nggak? Ada nggak? Ustaz, saya ini tidak punya kemampuan untuk berbagi. Tayyib, ya. Pada dasarnya kita semua itu mampu untuk berbagi. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita itu lengkap, ya, dengan karunia dan nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya kan? Cuman yang jadi masalah, sebagian orang itu memahami rezeki itu duit. Jadi kalau nggak punya duit, nggak punya rezeki, begitu ya. Kalau nggak punya harta, berarti nggak punya rezeki. Dia lupa sehatnya itu rezeki. Dia lupa kalau dia dimudahkan untuk beriman, berislam, beribadah dengan baik, itu rezeki yang luar biasa. Dia lupa kalau kondisi sekitar kita aman, itu juga rezeki dari Allah. Bapak mau banyak uang, tapi negeri kita nggak aman, perang terus. Enak nggak uang yang banyak? Enak nggak Pak? Nggak enak. Kondisinya mencekam, di mana-mana ada teror bom. Salah-salah kita keluar ditembak sama musuh. Walaupun banyak uang nggak bisa dinikmati. Jadi negeri yang aman itu nikmat. Itu rezeki. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, di masa-masa seperti ini Pak, orang bergelimpangan pada meninggal dunia karena wabah. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalam. Semoga Allah selamatkan kita semua dari wabah ini. Kita ternyata masih sehat, masih bisa kumpul di sini, masih bisa belajar. Masya Allah, ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, para jamaah yang dirahmati Allah, berbagilah dengan sesama manusia. Saya kasih contoh nih Pak. Kalau kita nggak punya harta, bukan berarti kita nggak bisa berbagi. Kata Nabi, "Ma min muslimin yagrisu gharsan." Tidaklah seorang muslim itu menanam satu tanaman, menanam satu pohon, melainkan apa yang dicuri darinya nilainya sedekah. Tapi bukan berarti kita memberi peluang untuk pencuri ya, tidak. Ada kalanya kan kita diuji gitu. Tanaman kita dicuri sama orang. Di dekat tempat saya tinggal Pak, ada kebun kebun jambu kristal. Kita ceritaan sama pemiliknya, itu besok atau 2 hari ke depan mau dipanen, sudah dibungkusin semua itu jambu kristalnya. Puluhan pohon di situ. Sudah siap panen. 2 hari ke depan dia pengen panen itu jeruknya, jambunya. Dan qadarullah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika dia datang ke situ, jambunya itu sudah pada hilang. Tersisa bungkusnya aja. Habis semua, tidak disisakan. Masya Allah. Nah ini kalau orang paham, mengerti ilmunya, dia akan bersabar dengan itu. Dia akan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah Allah takdirkan. Tidak mungkin ini terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala yang besar atas musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang terbaik darinya. Begitu para jamaah. Karena kata Nabi, apa yang dicuri darinya itu nilainya sedekah. Barangkali kita nggak pernah sedekah gitu ya. Makanya sedekahnya melalui cara itu Allah menegur kita. Begitu para jamaah. Kemudian apa yang dimakan oleh binatang, mungkin sama hama, mungkin sama tikus, mungkin sama burung, itu ternyata nilainya sedekah. Apa yang dikurangi darinya oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka itu pun nilainya sedekah. Dan nanam pohon itu para jamaah amal jariah. Kita kalau nanam pohon itu menyelamatkan bumi, menyelamatkan udara, kan begitu. Ayo Pak, tanam pohon yang banyak. Gitu ya, itu amal jariah. Kita mungkin tidak bisa menikmati hasil panennya, anak cucu kita nanti menikmati. Bumi dapat manfaatnya, udara di sekitar kita menjadi bersih. Tanam pohon kurma. Sekarang kan banyak yang membudidayakan pohon kurma. Kita punya lahan besar, tanam kurma. Tanam pohon kelapa, tanam pohon buah-buahan. Itu amal jariah. Kita berbagi kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita punyanya tenaga, berbagi pakai tenaga. Senang bantu orang lain, ngangkatkan barangnya ke kendaraannya. Membantu dengan tenaga kita, dengan tangan kita. Bahkan menyelesaikan hajat saudara kita, itu hitungannya fisabilillah. Pahala yang sangat besar. Atau bahkan senyuman kita di hadapan saudara kita, sehingga membahagiakan hatinya. Masya Allah. Itu juga merupakan kebaikan yang muta'adiyah. Jadi banyak sebetulnya yang bisa kita kerjakan dari amal-amal muta'adiyah. Tidak mesti berbagi masalah harta. Tidak. Allah itu memberikan potensi kepada diri kita sesuai dengan kehendaknya. Sehingga apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, itu harus menjadi amal jariah bagi kita semua. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Karena sesungguhnya hidup kita sebentar, terbatas. Maka kalau kita tidak memaksimalkan kehidupan kita di alam dunia ini, kita khawatir tidak bisa selamat di akhirat. Dan surga itu mahal. Ya, surga itu mahal Pak. Tidak bisa dengan leha-leha, tidak bisa dengan malas-malesan, tidak bisa dengan santai-santaian. Maka kita harus berilmu. Supaya dengan ilmu ini kita dibimbing bagaimana menjadikan hidup dan kehidupan kita itu bernilai pahala di sisi Allah. Banyak orang yang cari pahala itu dari ibadah ritual saja, gitu ya. Salat, puasa, itu jelas ya, ibadah-ibadah agung itu. Tapi cari ibadah bukan di situ saja. Bapak cari nafkah ibadah bukan Pak? Berangkat pagi ke ladang, ke kebun. Pulang petang hari bahkan menjelang maghrib, gitu ya.
Cari nafkah bagi seorang muslim itu ibadah bukan? Ibadah. Apa kata Nabi, Pak? Wa fi imra'atika shadaqah. Satu suap yang engkau suapkan ke mulut istrimu, nilainya apa? Shadaqah. Bapak cari nafkah untuk apa? Untuk apa, Pak? Untuk menafkahi anak dan istri, kan gitu. Kalau kita ketemu orang di jalan pagi-pagi, mau kemana, Pak? Mau cari makan. Atau bahasa orang mau cari sesuap dua suap nasi. Padahal yang dia cari sekarung beras. Bukan sesuap dua suap nasi. Tapi itulah bahasa orang. Cari makan untuk bisa dapur ngebul. Untuk bisa ngasih makan nafkah ke anak dan istri. Untuk bisa memberikan biaya pendidikan mereka. Merawat, mengurus mereka. Ini ibadah besar. Bahkan Nabi menyandingkan nafkah kepada keluarga dengan nafkah fisabilillah. Dengan nafkah kepada fuqara dan masakin. Dengan nafkah untuk membebaskan budak. Kata Nabi, yang paling besarnya dari nafkah-nafkah tadi adalah nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita. Itu satu suap, kata Nabi, yang kita suapkan ke mulut istri kita, nilainya sedekah. Bagaimana kalau sepiring, Pak? Ya, apalagi mohon maaf, istri bapak doyan makan. Kalau makan 2 piring, sedekahnya lebih banyak itu, Pak. Ya kan? Nah itu para jamaah. Jadi jangan di ibadah ritual saja cari pahala. Karena ibadah ritual itu terbatas. Bapak sambil menanam, bisa sambil murajaah hafalan Quran. Berkah itu, Pak, yang kita tanam kalau sambil baca Quran, sambil zikir, sambil istighfar, bertakbir, bertasbih, bertahlil. Itu berkah. Jadi pahala di sisi Allah. Sehari-hari kita diatur dalam Islam supaya jadi pahala. Keluar masuk kita dari WC, keluar masuk kita ke masjid, keluar masuk kita ke rumah. Semua ada adab-adabnya dalam Islam. Itu semua diajarkan dalam Islam supaya kita itu dapat pahala dari seluruh hidup dan kehidupan kita. Bukan hanya dari ibadah-ibadah wajib saja, bukan hanya dari ibadah ritual saja yang terbatas, tapi dari seluruh hidup dan kehidupan kita. Nah, itu semua tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kalau kita mau belajar. Orang itu kalau belajar, Pak, jadi tahu tentang Islam, jadi tahu tentang ajaran Nabi, jadi paham tentang Al-Quran, mengerti tentang hadis Nabi. Sehingga orang itu semakin berilmu, semakin dia pandai mencari peluang pahala dari perkara-perkara yang mungkin tidak dibayangkan oleh kebanyakan orang. Di situ ada pahala, ya kan? Ini kalau bagi orang punya ilmu, Pak, minum sekedar minum pahala. Kenapa? Karena dia pakai ilmu. Minumnya itu pakai ilmu, pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri, ya kan? Kalau minum pakai bismillah, doa dulu. Kemudian dibagi 3 tegukan paling banyak. Maksudnya seteguk bernapas dulu, ya. Seteguk bernapas dulu. Ya, tidak seperti sebagian orang, Pak. Minum itu langsung sekali gelak gitu. Bahkan satu teko itu langsung semuanya gelak. Itu kata Nabi, orang seperti itu minumnya nggak pakai adab. Kalau orang mengerti ilmunya, minum tuh nggak kayak gitu. Satu teguk, setelah itu bernapas dulu. Tidak bernapas di minuman, tapi dijauhkan minumannya dari mulut. Setelah itu dia bernapas, kemudian minum lagi, diturunkan lagi, bernapas lagi. Begitu. Ini baru minum, belum makannya, belum tidurnya yang menghabiskan 1/3 usia kita. Pahala semua di situ. Bicaranya pahala, diamnya pahala. Hari-harinya dengan pahala, naik kendaraannya pahala. Begitu, melihat fenomena alam jadi pahala. Ada orang, Pak, ketika turun hujan mencak-mencak, marah-marah. Ini hujan. Baru tadi hujan, udah hujan lagi. Apa salahnya hujan dicaci maki? Iya kan? Pernah dengar orang kayak gitu, Pak? Apes saya. Hujan lagi. Ini sama saja dia tidak ridha dengan ciptaan Allah. Siapa yang nurunkan hujan?
Allah. Loh, bagi orang yang tahu ilmunya Pak, itu hujan itu ladang pahala. Alhamdulillah hujan, semoga berkah. Dia akhirnya baca doanya, rahmah, rahmah, rahmah. Semoga ini jadi rahmat Allah. Atau dia baca doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan ini membawa manfaat. Kemudian dia manfaatkan untuk berdoa. Di kita Pak, hujan itu jarang sebentar-sebentar. Minimal setengah jam kan gitu. Ada yang berjam-jam hujan. Orang Arab tuh kalau ke Indonesia Pak, iri sama kita. Kalian mah enak ya, ahlu Indonesia. Masya Allah. Antum fi khair katsir. Kalian itu punya banyak peluang kebaikan. Terus kita bilang, kenapa emang? Ini loh hujan. Di kami hujan tuh setahun sekali. Iya kalau ada. Kalian hampir tiap sore hujan. Kalian punya banyak peluang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Salah satunya apa? Doa kita mustajab. Itu loh Pak. Kalau kita dikasih hujan, doa Pak. Saya tanya di sini, siapa yang nggak punya masalah? Ayo, Ibu. Ngacung Bu. Siapa yang nggak punya masalah di sini? Ada? Ada tidak? Oh, ini yang bicara saja banyak sekali masalah. Kita ini punya masalah banyak Pak. Masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, masalah dengan atasan, masalah di jalan, ya, masalah dengan kehidupan ekonomi kita. Oh, masalah di mana-mana para jamaah. Karena memang begitu hidup manusia. Kalau pengen gak masalah kemana Pak? Nanti di saat kaki kita pertama kali melangkah ke surga, selesai masalah. Dan itulah hakikat kesuksesan sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itulah orang yang sebenar-benarnya beruntung. Jadi kalau kita masih di dunia, jangan kaget kalau kita itu selalu berpindah-pindah dari satu masalah ke masalah berikutnya. Kalau ada orang sekarang diuji dengan kemiskinan, pasti dia akan merasa, ya Allah, kok begini hidup saya? Artinya dia punya masalah dengan ekonomi. Taib. Biasanya orang itu akan membayangkan, duhai seandainya aku ini jadi orang kaya, mungkin tidak lagi punya masalah. Itu salah Pak. Coba tanya orang kaya. Ada orang kaya di sini? Ada orang kaya di sini? Amin gitu Pak ya. Amin, mudah-mudahan kita jadi orang kaya. Tapi kaya hati itu yang penting. Baik, para jamaah, coba tanya orang kaya. Saya pernah ngobrol sama orang kaya Pak. Ternyata stres hidupnya. Mending orang miskin gitu. Enggak juga ya. Mending jadi orang kaya tapi bahagia gitu. Tapi ya begitulah dunia gitu ya. Selalu ada masalah. Itu orang kaya ternyata stres hidupnya. Aduh, usaha di sini sedang masalah, usaha di sana sedang masalah. Karena banyak yang dia kerjakan. Ya, gaji karyawan belum dibayar, ya. Kemudian penghasilan menurun. Ternyata lebih banyak masalahnya. Begitu. Artinya apa? Kaya miskin bukan masalah. Yang masalah itu bagaimana kita menyikapinya. Begitu para jamaah. Maka kedepankan rasa syukur kita kepada Allah. Kedepankan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah, supaya kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Karena bagi seorang mukmin, apapun ujian yang Allah hadapkan kepada dirinya, dia akan mampu menyikapinya dengan sebaik-baiknya sehingga semuanya jadi ladang pahala. Kalau kita sedang dirudung dengan masalah, sabar. Sabar itu di dalamnya ada pahala. Kalau kita mendapatkan yang enak-enak dalam hidup ini, bersyukur. Karena syukur itu jadi pahala bagi kita. Kalau kita terjatuh ke dalam kesalahan, segera tobat. Karena tobat itu merupakan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, kehidupan kita lahir dan batin, dunia, agama dan kehidupan akhirat kita nanti. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di dalam berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpegang teguh dengan iman, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Karena ini cita-cita dunia yang tidak boleh kita gagal. Pak, boleh kita gagal cita-cita dunia selain daripada yang ini. Kita pengen jadi arsitek, ternyata gagal. Kita pengen jadi pejabat, ternyata gagal. Nggak apa-apa. Cita-cita dunia yang tidak boleh gagal, kita mati dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah menganugerahkan husnul khatimah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, cita-cita tertinggi di akhirat kita, semoga kita semua bisa masuk ke dalam surga. Surga yang mana, Pak? Bapak pengen surga mana? Karena surga itu kata Nabi darajat, bertingkat ke atas. Kalau neraka darokat, bertingkat ke bawah. Nah, surga terbaik itu yang mana? Yang paling tinggi, yang atapnya itu arsy-Nya Allah. Itulah surga Firdaus. Dan Nabi memotivasi kita untuk itu. Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus. Apabila kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah Firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang terbaik, surga yang paling tinggi. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ayo banyak-banyak berdoa, berikhtiar supaya Allah mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pesimis ya. Ustadz, saya mah tidak ada tampang. Emang tampang surga gimana, Pak? Ada gitu cap di sini ahli surga Firdaus? Enggak ada. Ya. Artinya peluang kita sama untuk bisa sukses nanti di akhirat. Bilal bin Rabah tahu, Pak? Seorang budak yang hitam, legam, begitu ya. Kemudian dari kalangan budak, artinya bukan orang merdeka, kelas bawah. Tapi Allah muliakan dengan iman dan Islam yang ada pada dirinya. Belum saja meninggal beliau, bunyi sendalnya sudah didengar oleh Nabi di surga. Masya Allah. Kata para ulama, kalau ada orang sebelum matinya sudah ada jaminan surga, maka orang itu pasti matinya di atas iman dan Islam. Tidak akan pernah murtad. Begitu. Artinya siapapun kita berpeluang. Jangan pernah pesimis. Ayo belajar. Semuanya harus belajar. Belajar untuk memahami agama ini dengan baik. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur-syukur kita bisa ajarkan kepada orang lain. Terutama keluarga kita, anak istri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua di dalam beribadah kepadanya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semua dan kita memohon kepada Allah dengan asma-Nya yang husna, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah mengumpulkan kita tidak hanya di dunia ini saja. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di surga Firdaus yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.